Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi nggak pakai welcome back to my channel ya. Jadi ada Om Riko lagi kali ini kita undang. Menepati janji yang kemarin, beliau mau datang lagi dengan membawa sepeda MTB ya. Jadi seorang anak road bike yang biasa gue wangi-wangi, dia harus rela bermain kotor-kotor karena teracuni oleh komunitas teman-teman lah hariannya Om ya. Termasuk rekan Om di Joten ya? Ya, Joten Coffee. Om siapa namanya Om? Joban. Om Joban. Nanti juga kita akan undang kemari partner dari Om Riko ini untuk apa kita tanya ya? Motivasinya apa lu ngeracunin si Riko ini main MTB? Kayak gitu. Mari tuntun bersama MTB. Nah, Om, aku mau tanya dulu. Apa yang memotivasi Om, mendasari Om dari RB bisa juga suka ke MTB? MTB itu gini ya, lebih banyak gamesnya. Oke, adrenalin. Yes. Oke, siap. Saya pecinta adrenalin. Lagi kecil itu main skate, main BMX. Jadi ketemu mainan tuh, wah enak nih. Ketemu bike park nih gitu. Bisa ada mainannya gitu kan. Nih, kayaknya bisa gua racunin main blur ini guys. Adrenalinnya lebih tinggi Om. Yes. Ya, tapi lebih aman Om. Ya. Ya, tapi kita nggak cerita blur sekarang. Jangan. Kita cerita mountain bike. Ya, siap. Om suka adrenalin, maka beli sepeda mountain bike. Mountain bike. Bukan karena teracuni. Ya, sedikit. Salah satunya guys. Sedikit. Tapi racun yang menjadikan kita sehat. Yes. Ya Om, sepeda ini aset untuk kesehatan kita. Kalau kita sudah sehat, kita bisa melakukan apapun. Ya, karena modalnya adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Apa kebalik? Ya kayak gitu. Kalau salah benerin ya guys, gue lagi error ngantuk. Jujur banget sih. Om, ini sepeda Trail Ricochet 140 AM terbaru. Ya, yang kom. Yang kom. Iya. Nah, aku mau tanya Om, kom itu apa maksudnya Om? Kompetisi. Oh, kompetisi. Iya. Kemarin ada yang itu ya, Nanang ya? Ada yang komen ya? Ini di atasnya sport. Di atasnya sport. Ada yang sport kan? Oke. Ya, Trail 140 Sport. Oke, ini kom. Kom. Kompetisi maksudnya? Yes, betul. Om lebih suka warna yang kayak gini-gini Silver. Karena dia satu tipe ini, yang kom warnanya cuma ini. Oh, nggak ada pilihan. Di seri ini. Oke. Di seri T140 kom ini serinya warnanya cuma silver ini. Oke. Ya. Saya nggak mau ngebandingin antara Polygon dengan Trail Om, karena masing-masing punya teknologi tersendiri dan yakin dengan marketnya masing-masing. Tapi antara dua brand ini, Polygon dan Trail sama-sama produk lokal. Ya. Ya, Betul. kan? I love Indonesia. Ya, I love Indonesia. Oke. Cintailah produk-produk Indonesia. Trail Sate 140 kom ini compare-nya kan ke D7 kalau nggak salah. Yes. Ya betul? D7. Kenapa Om nggak pilih D7? Tadinya mau beli D7. Oke. Karena geometri di Polygon menurut saya bagus. Nah, tapi belum AM, belum all mountain. Oke. Sedangkan lingkungan saya, teman-teman saya sepedanya AM semua. Ya. Nanti kita main di bike park atau di KTH gitu, yang lain AM, saya pakai trail, XC trail. Jadi Iya. ketinggalan nanti. Bisa sih Om sebetulnya, tapi Om mesti harus upgrade forknya. Nah, iya itu yang saya kurang paham. Itu tapi tidak recommended ya. Artinya pabrikan tidak merekomendasikan Iya. itu. Tapi kalaupun mau 20% katanya sih masih aman. Masih aman. D7 aja ada yang pakai sampai 160. Panjang. Ya, tapi resikonya terlalu tinggi. Nah, di sini kelebihan Trail dengan budget yang sama dia dapat spek yang sesuai dengan kita mau, nggak perlu lagi harus keluar duit buat upgrade. Betul. Mungkin meluruskan sedikit apa yang tadi disampaikan Om Riko, mungkin seperti itu pilihannya kenapa lebih memilih Trail, bukan memilih Polygon D7. Ya, tentunya seperti itu Om ya. Ya. Kan budgetnya hampir sama ya? Iya, budgetnya mirip-mirip. Oke. Ya, Nah, tapi kita ini dapat- sudah ada yang diganti belum Om? Baru rimsnya aja. Baru rimsnya Ya, aja? karena waktu baru dapat itu rimsnya cuman 2,5 cm. Jadi kelihatannya ini sepeda AM tapi kecil gitu bannya. Padahal bannya pakai 235 nih. Oke. Pas pakai yang 3 cm jadi agak lebar Oke, gitu. jadi kelihatan gemuk Nggak, ya? lebih keker lah. Gambot. Ya, donat. Tapi memang yang agak gede itu dia lebih napak sih Om. Iya, iya. Oke, nanti kita akan ulik satu persatu. Ini handlebarnya panjang berapa Om? Kurang tahu ya. Asik. Saya baru banget dia. Guys, jadi
Kan kalian kalau belum nonton kontennya Om Riko kemarin itu bawa Stratos S2 2021, cerita tentang RB beliau cukup memahami banget dan ada beberapa yang sengaja belum gua gali. Nanti kalau di next pertemuan kita akan coba ulik lagi bagaimana sih tips-tips ber-RB, masalah sosialnya di lingkungannya seperti apa, kita akan ulik ya. Ini kita akan berbicara tentang MTB dulu. Jadi Om Riko kembali di sini baru, jadi ya oke lah, kita akan coba untuk ukur. Ya. Ini panjangnya adalah 78 Om. Ini belum dipotong. Belum dipotong. Emang bisa dipotong? Oh bisa Om. Bisa dikecilin? Bisa dikecilin. Kalau Om bicaranya bike fitting, ya di MTB pun sebetulnya ada Om. Tapi tidak berpatokan kepada Om tinggi 170, baunya panjang terus harus pakai ininya panjang, enggak. Nyamannya. Nyamannya ya. Nah, Om pakai ini, Om nyaman nggak pertanyaan? Udah cukup nyaman. Udah cukup nyaman. Oke. Permasalahannya gini Om, kalau kita terlalu lebar, bike park di Indonesia itu ada beberapa yang banyak sekali itu technical dan pohonnya itu deket-deket Om. Oh. Ya, jadi kalau Om terbiasa pakai yang panjang, nanti mentok. Oh iya. Nah, contoh kelingking saya nih mentok ya. Wah. Ya, ini kelihatan mungkin kalian bisa close up guys. Waduh. Jadi kemarin ini terjadi waktu gua main di bike park dengan pohon yang berdekatan, jadi kena ujung Om. Oh iya. Ya, karena agak panjang. Artinya kalau ini ya. 76 itu standar Om. 76 standar. Tapi patokannya adalah nyaman, bukan itu. Betul. Nah, kalau pohonnya itu dekat-dekat, ya kita nggak nyaman kalau kepanjangan. Iya. Nah, jadi balik lagi ke kita, style ridingnya. Betul. Terus ini rise-nya 30 atau 20 nih Om. Nah, jadi kayak gini guys ya. Baru seminggu lo punya ini. Ini baru seminggu lo punya ini. Oke, di sini rise-nya ini 30 Om. Iya. Ya. Kenapa? Karena dia kelihatan lebih tinggi. Enggak cungkring di sini. Rise itu kumis ya, Om ya? Kumis ya. Oke, biasanya kalau yang lebih tinggi kayak gini memang dia akrab dengan all mountain karena butuh jam, ya kan? Iya. Lompat gitu, drop gitu. Nah, kalau yang makin tinggi rasanya itu biasanya makin lebih enak. Ini ya, lekukan ini ya. Iya, betul. Gini ya. Iya. Oh, ya. Stemnya panjangnya di sini ada tulisannya 50. 50. Oke, terus brake setnya pakai Shimano non series. Non series 201. Oke, terus shifternya pakai dari Shimano Diori. Berapa speed ini Om? 11 speed. Oke. 1150. Terus depannya udah 32 Ya. single chainring. Oke, nah ini Om, nanti itu lupa Om. Ya. Kalau Om biasa main gunung, all mountain, ini perlu namanya chain guard Om. Oh iya, ini belum pakai ya. Ya, itu menurut saya wajib banget. Wajib ya, chain karena guard. kalau rantai ini nanti lepas segala macem, itu crashnya bisa parah. Waduh, makasih Pak Haji masukannya. Ya. Ini penting, jadi buat teman-teman juga yang baru main MTB dan belum tahu, ya mungkin ini bisa jadi edukasi aja gitu. Kalau masalah harga dan brand masing-masing lah, cari yang atas bawah. Yes. Tutup. Kalau buat Axian cukup atas saja. Ya, chain guard. Merek banyak lah, kalian bisa buka di online. Chain guard, ketik muncul nanti banyak. Terus forknya ini pakai Raidon. Suntour Raidon, terus travelnya 140 ya Om ya? Iya. Oke, terus di sini rotornya pakai non series guys. Non series. 180. Nah, wheelnya ini sama Om Riko sudah diganti wheel setnya. Dari bawahannya kan kecil dia ya, diganti alasannya karena sedikit lebih lebar itu butuh, jadi diganti karena butuh. Volker FR30 Plus. Ini half rehab-nya masih bawaan atau? Masih bawaan. Oke. Masih bawaan. Terus bannya masih bawaan juga? Masih bawaan, pakai Maxxis Forcaster 275 235. Oke. Belakang? Sama ya? Sama. Rotornya sama 180. Oh, lebih kecil kayaknya. 160 guys. 160. Terus rear shocknya pakai Edge. Merek apa ini? Suntour Edge. Ya. Setelah semuanya, saya pengen sedikit kasih tahu juga. Mungkin ini penting karena Om kan masih baru ya. Kalau buat teman-teman MTB yang sudah lama mungkin nggak perlu didengar, nggak apa-apa. Settingan ini penting Om. Ya. Nah, setelah Om memilih semuanya udah sesuai, kayak fork, rear shock ya, jadi suspensi. Pas Om beli, udah Om setting belum ini? Udah sih, pas kemarin mau main di Pokemon Bike Park tuh udah disetting sama mekanik. Oke. Ya.
Ribbonnya. tekanan presornya Ya. segala macam. Oke. Udah. Itu penting, oke. Terus saya mau tanya performanya Om. Performanya, Dari RB, Om lari ke MTB. Apa yang Om rasain? kalau di sini sih bisa sepedahan kayak orang gila. Adrenalin berbicara. Adrenalin. Oke. Yang pernah Om coba dengan sepeda ini di bike mana Om? Di Pokemon aja, baru 2 kali. Baru 2 kali Sepeda Pokemon. baru 1 minggu. Nah, performanya gimana Om? Performanya karena baru ya. Ini kan sepeda full suspension yang pertama. Oke. Masih nyaman sih, nyaman. Mungkin Sesuai dengan ekspektasi Ya. yang Om mau. betul, belum merasa ada kurang apa. Oke. Mungkin nanti rencana sih. Kalau misalkan skillnya upgrade, sepedanya upgrade. Oke, sesuai dengan kebutuhan lah Betul, prinsipnya, betul. Om. Oh iya, saya lupa Om. Ini udah pakai dropper seat post Sudah. dari sananya. Iya, bawaan dropper seat postnya nih. Merek apa Om? Bawaannya ini kayaknya non series deh, bawaannya nggak ada mereknya. Nggak ada brandnya, nggak Iya. ada mereknya, tapi di sini sudah ada remote-nya. Terus Remote. di sini di depan ini sudah ada remote juga buat nge-lock. Jadi Iya. kalau buat nanjak itu Di-lock. biar nggak babingan Iya. ya. Kokpitnya full remote. Terus Om udah pernah coba pakai ini buat drop lompat? Udah, semeter 2 meter masih cukup lah. Mental-mentul nggak? Travel 140 masih cukup. Mental-mentul nggak? Belum sih, belum. Enak ya, masih enak. Berat badan berapa Om? 70 kilo. Tinggi 170, size-nya M ya. Ya, M. Dengan berat 70 dan pakai trail 140 compare. Itu nggak ada kendala dengan lompatan 1 meter sampai 2 meter. 2 meter. Aman. Ini ngomong-ngomong harganya berapa? Ini harganya 15.300. 15.300.000. D7 16 jutanya. Ya, beda tipis kan? Beda Tapi tipis. kita di sini udah dapat AM. Speknya lebih tinggi. Ya, udah dapat frame Oke. geometri AM. Kalau di Oke. D7 masih XC Trail. Oke. Alasan yang diambil sama Om Riko untuk lebih kenapa memilih sepeda trail, yaitu guys. Terus ada satu lagi Om. Ini ngomong-ngomong pedalnya masih. Maklum pemula. Oke, Om kemarin pakai ini pedalnya. Iya. Sepatunya? Sepatunya pakai yang biasa Vans. Om di RB pakai klit nggak? Pakai. Kenapa nggak pakai klit aja? Di MTB belum berani. Belum berani. Oke. Itu hanya masalah keberanian, tapi Iya. Om udah bisa. Iya. Sedikit masukan aja sih Om ya. Ya. Jadi kalau nanti Om ganti, ini anggap aja ini bukan kita berbicara brand ya. Paku-pakunya ini mesti Om. Ya. Jadi Om panjangin supaya nanti nancep di Sepatu. sepatu kita Om kayak Oke. gini. Kalau ini kan masih plastik nih. Nanti ini cenderung licin, dia nyesret gitu Om. Iya. Jadi bahaya banget nanti. Bahaya. Nah, bisa lepas apalagi waktu kita drop. Iya. Ada banyak merek lah kayak Razia apa gitu 250-an. Jadi lebih lebar ya. Ada ukurannya nggak? Ada Om, ada SML juga ada. Oh ya, ini ukuran apa nih Pak Ji? Ini ukurannya L. Oh, berarti Lebih lebar. Lebih yang lebar ya, Ya, milihnya saya ya? suka lebih lebar karena tapaknya lebih. Tapaknya ya, benar. Cuman ya agak sedikit mentok kalau pas ketemu beberapa technical gitu. Oh iya. Tapi lebih aman sih menurut Lebih aman. saya gitu. Baik. Nah sekarang saya pakainya klit Om. Makanya kalau Om udah pakai RB terus pakainya klit, mungkin Om akan lebih aman kalau pakainya klit juga. Pakai Ini klit. masalah faktor kebiasaan. Benar. Cuman masalah ini aja. Belum berani, belum mau. Iya. Belum mau, ya. Karena ngeliat teman-teman mungkin pakainya masih flat. Iya, masih flat semua. Padahal Om nanti kalau udah pakai klit Eh, buat drop apa lebih nyaman. Lebih Om. nyaman ya. Nggak khawatir lepas apa Iya. gitu. Karena penyakitnya waktu ngedrop itu apalagi kalau masih baru-baru, pedalnya juga belum mendukung, takut merecet itu Om. Iya. Nah, merecet itu bisa kita crash. Jadi slip ya, slip. Iya, slip gitu. Slip, maaf. Nah cerita sedikit Om, pengalaman Om pakai sepeda all mountain dibandingkan dengan sepeda RB, apa kelebihannya? Ya kalau di MTB ini handlingnya sih lebih nyaman ya. Oke. Lebih nyaman walaupun agak berat. Dari segi berat sepeda ya. Kalau di RB mungkin agak ringan. Di sini kita agak berat dan kita nggak bisa ngebut di sini. Kalau di aspal. Oke. Kalau di Axian kita pakai ini, wah udah nyaman banget. Oke. Udah kayak naik Mercy. Wow. Yeah. Betul, karena ada Ada suspensi. PR-nya depan belakang. Oke. Om nanti kan dari Cibubur ke Puncak dekat tuh.
Dari Cibubur ke Puncak dekat. Ada New Era. Ya, Nura. Ada KTH, KTHAT, ada OG. OG, Iya. yang Extreme LB. Om coba main dulu di RA. RA dulu. Level pertama ya. Tadi kan Om bilang nggak bisa kencang, nanti Om bisa maksimal speed di situ berapa? Oh, siap. Ketahuan deh. Iya, karena itu kan gravity Om. Iya. Kalau di sini kan tagline-nya without pedaling we can go fast. Ya. Oke. Terima kasih banyak Om Riko sudah hadir lagi pada kesempatan Ya, siap. kali ini dengan cerita. Pengalaman bagaimana menggunakan sepeda MTB. Jadi kelihatan kan guys, tadi ada beberapa titik yang nggak paham. Ya gitu. Kalau gua dibully di RB, misalkan kayak gua nyebut kemarin itu Om, U-brake dan V-brake, ya nggak ada masalah juga gitu. Intinya kita akan datangkan orang-orang yang kompeten. Kalaupun nggak kompeten, ya kita sedikit lah kasih tahu untuk supaya menjadi kompeten. Kan bisa karena terbiasa. Betul. Oke Om Riko. Siap. Terima kasih. Salam sukses selalu buat. Salam sukses sama-sama Pak Haji. Komunitas RB-nya di sana apa Om namanya Om? Komunitas RB-nya Last Minute. Last Minute, terus KLCC. Ada Cikias juga. Oke, halo. Ya, halo. Teman-teman. Nanti kalau aku dipinjemin RB-nya Om Riko ke sana, temenin ya. Siap. Tapi satu lap aja. Oke, thank you Om Riko sekali lagi. Sama-sama. Salam sukses buat semuanya. Sukses selalu buat Joten, ya kan? Nanti ada Om siapa tadi? Joban. Om Joban akan kita undang kemari untuk cerita motivasinya apa ngeracunin Om Riko main NTB. Thank you. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.